Dosa hukumnya, hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas. Dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, ya kan? Tuhan itu tiga, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari. Lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini gitu kan. Sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asia kan? Asia dengan Fir'aun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asianya beriman, Fir'aunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim, itu tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan, maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar. Nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau. Nggak akan enak tuh. Nggak akan enak. Ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya.
Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya, itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun. Awal zuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya. Seluruhnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalathimi'atin wa thalathina Hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlus Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata Rafadah artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf, ya, ke gereja. Kanais itu jamaah dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa, Portugal yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Dia masuk ke wilayah timur membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya. Gold dia mencari rempah-rempah, ya, emas dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari, dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Periangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, ya, I want a cup of Java, itu minta kopi. Grinder kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian kemudian diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya Robusta, daerah-daerah sana, diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Ini di kakak kami waktu ke Leiden itu tadi tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi, penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian, dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat, ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu, igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik ini sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo.
Di ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo, ke gereja. Santo Domingo, Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo, Domingo, Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Ya. Dulu ahad. Semua mengatakan ahad. Ya. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali li dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis dibawa ke tempat ibadah agama lain. Salawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau situasi seperti itu. Ya. Itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Jadi maksud saya, tolong jangan sekali-kali dikiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda, itu salah. Ya, al-qiyas ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tepat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, dua hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan dengan permainan seperti ini. Permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya. Salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya. Coba pilih mana dalam konteks pemilihan, orang Islam, pemimpin muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Kan? Pelan-pelan. Itu nggak ada jawabannya. Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur. Fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor, bandingkan juga dengan non-muslim yang koruptor. Ya, harus sama. Coba ibu deh, ya, atau bapak. Coba bandingkan, pilih mana? Terasi Subang atau apel Malang? Mana yang enak? Gak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel. Itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran diacak tuh, lebih baik non-muslim yang gak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek banyak yang baik kok. Itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non-muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya. Cari yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggalkan dari sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali? Apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh, ya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik Anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Lebih baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, gak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan
anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau meninggal. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada, tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya, ya, sampai mengucapkan kalimat ijab dan qabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep, misalkan saking kelirunya, ya, Ananda Asep bapak nikahkan Ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan. Nah, Siti anaknya Rahmat, keluar lagi saking haramnya misalnya, bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecilnya, sudah meninggalkannya, dan ayahnya berdosa dengan itu, sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah, dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik, yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup, ya. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini, ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika ada dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuan itu. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silakan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahan ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya masalah pernikahan ya Ustadz. Selalu ada itu. Halo. Ya, silakan. Kebetulan saya sudah menikah dengan istri saya sudah 3 tahun. Dan belakangan saya baru tahu kalau misalkan ternyata istri saya itu hasil dari anak di luar nikah. Nah, pada saat saya menikah itu dinisbatkan sama pada ayah kandungnya. Bagaimanakah hukum pernikahan saya? Dan juga ada di pernikahan saya ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Itu saja. Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda dan memberikan kebaikan dalam keluarga Anda, dan tidaklah Allah memberikan petunjuk untuk Anda bertanya saat ini kecuali ada yang ingin diberikan kebaikan-kebaikan pada kehidupan rumah tangga Anda. Jadi ketika teman-teman mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memperbaiki yang ada, itu cinta Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Segera respon itu, perbaiki diri kita sebelum kalimat itu nggak muncul lagi, sebelum dorongan dalam jiwa tidak muncul kembali. Teman-teman sekalian, anak yang lahir dari hasil proses pergaulan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinahan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ya, maaf, saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang haram perbuatan bapak ibunya. Anaknya enggak. Dia tetap dalam kebaikan. Maksud kebaikan diri itu orang tuanya. Maka tidak ada pilihan bagi dia. Kalau dia bisa memilih sebelum lahir, bisa pilih. Ya Allah, jangan lahir dari situ ya, kan? Bisa dia memilih, tapi kan takdirnya mengatakan dia seperti itu. Cuman perbuatan orang tuanya haram. Berarti di orang tua menanggung dosa dari perbuatannya, dan kita bermohon pada Allah supaya bertobat dia, kan? Kemudian statusnya sekarang anaknya kemudian dinikahi atau menikah dengan orang lain, nasabnya yang benar dinasabkan kepada ibunya. Di bapaknya di sini tidak mendapatkan bagian dari nasabnya. Ya, misal saja fulanah dengan fulan, aku kan perbuatan buruk.
Lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan, maka dibintikan. Karena perempuan tadi kan, bintikan pada ibunya. Binti pada ibunya. Dan jangan kaget dengan kalimat binti pada ibu, seperti bin pada ibu, itu nggak ada masalah. Bin pada ibu, bin itu anak laki-laki, Pak. Anak laki-laki. Ya, bin. Bukan yang lagi ramai sekarang ya. Baik. Bin itu anak laki-laki, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas ya? Ya nggak ada yang salah di situ. Termasuk misalnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Kalau pengen dinisbatkan pada ibunya, Aisyah misalnya binti, misal Ruqayyah, misal saja kan. Aisyah anak perempuannya Ruqayyah, misal. Ya, jelas di sini. Tapi jalur untuk bin dan binti itu disalurkan kepada bapak untuk generasi nasab terkait dengan waris di sini. Hanya dalam kondisi ini karena bapak diberi pelajaran oleh agama supaya tidak macam-macam, menganggap ringan hukum, maka sebagai pelajaran bin dan bintinya tidak dinasabkan pada bapaknya, tapi kepada ibu yang telah melahirkannya. Ya, sebagai gambaran bahwa perjuangan ini ibunya, kan? Walaupun keduanya berbuat dosa, nasab kepada bapak diberikan efek jerah. Nggak boleh kepada bapak, cuma kepada ibu saja. Walaupun nanti bapaknya di situ masih diperkenankan memberikan nafkah bagi anaknya dan seterusnya. Sekarang bagaimana status pernikahannya? Kalau tidak diketahui dengan binti ini, sepanjang jelas orangnya, jelas keadaannya, maka ma'fu anha pada dirinya. Ma'fu anha. Walaupun ada yang tasyadud itu ketat, mengatakan akadnya mesti diulang, tapi tidak menggugurkan proses nikah sebelumnya. Ya, maksudnya dia tetap berjalan, hubungannya baik, dan hubungan suami istrinya dinilai sah secara hukum, karena dalam keadaan dia ma'fu anhu. Orang yang ma'fu anhu termaafkan karena tidak tahu hukum, maka termaafkan hukumnya. Dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun akadnya mau diulang, misalnya diulang seketika, dibintikan misalnya kepada binti ibunya, maka akad yang diulang ini tidak menggugurkan status amal soleh keduanya, dan tidak menjadikan amalan interaksi keduanya dalam hubungan seksual dinilai sebagai amalan yang menyimpang. Tetap sah dia hukumnya. Ya. Kiasnya kepada Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 143 sampai 144, posisi paling kiri di sebelah bawah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Sampai ke ujung ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ada orang-orang, teman-teman sekalian, yang ketika Nabi SAW bersilaturahim ke rumah Ummul Bashar dalam suasana siang, sebagian rombongan ikut Nabi, sebagian besar tinggal di Madinah. Ketika sampai kemudian ke tempatnya Ummul Bashar di Jamu ini, tiba waktu zuhur, Nabi sholat. Kiblatnya pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Saat tengah sholat itulah turun ayat tadi. Turun ayat tadi dari 143 sampai 144. Ya, tayyib. Ketika turun itu tiba-tiba, ya, Nabi SAW berputar 180 derajat. Jadi kalau ini posisinya Nabi SAW, ini makmum di belakang, Nabi berputar 180 derajat, makmum pun berputar ke belakang Nabi. Sehingga bagian dari sisa rakaat salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jelas di sini? Tayyib, saat berputar inilah kemudian menjadi dua kiblat di masjid itu. Kiblat pertama dimulai rakaat salat ke Masjidil Aqsa, kiblat kedua ke arah Masjidil Haram. Sampai hari ini disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat, ya. Jelas di sini? Yang jadi persoalan, ketika ini kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kepada sahabat-sahabat yang tidak ikutan tadi, menyebar informasi. Tayyib. Loh, mereka bertanya, kami sudah sholat zuhur nih. Kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kami belum tahu ada ayat itu turun. Bagaimana status sholat kami? Apakah dosa? Karena salah kiblat? Diterima nggak amalnya? Maka turun kalimat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan, artinya mengabaikan amalan yang dilakukan karena iman. Tadi insya Allah akan dilakukan karena iman, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, dilakukan dengan penuh syariat Islam, walaupun ada sesuatu yang jadi diketahui itu masuk dalam kategori ma'fu anhu di situ. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda dan keluarga. Baik, dan semoga yang belum menikah juga disegerakan untuk menikah, ya. Ini ada pertanyaan tentang pernikahan, staf saya yang goyang-goyang di belakang itu. Apa hukumnya nikah siri tanpa surat nikah? Tayyib. Nikah siri itu sebenarnya tidak dikenal dalam istilah fikih. Ya, karena siri itu sembunyi-sembunyi. Sedangkan nikah itu harus terang-terangan. Ya, kata Nabi, perbedaan nikah dengan zina itu adalah terang-terangan, i'lan, diumumkan. Di siri itu nggak ada sebetulnya. Yang dimaksud nikah tanpa surat, itu istilahnya bukan siri dalam fikih. Nikah misyar namanya. Misyar. Misyar itu berlangsungnya ya, pernikahan tanpa ada dokumen yang dicatatkan. Jelas ya?
Baik, karena dulu memang nikah tanpa dokumen. Nikah itu dulu tanpa dokumen. Ya, nikah itu dengan ijab dan qabul. Antum ada dokumennya tapi nggak ada ijab qabulnya, nggak akan sah nikahnya. Jelas ya? Jadi ada ijab, ada qabul, ada saksinya, ada maharnya. Ya, jadi berlangsunglah pernikahan itu kemudian. Nah, jadi kapan tiba-tiba kemudian menjadi ada kelengkapan-kelengkapan surat-surat dan sebagainya? Ketika tertata bentuk pemerintahan secara administratif dibutuhkan untuk legalisasi dan membuktikan sebagai pembuktian jikalau ada sesuatu yang kemudian diperlukan di kemudian hari. Ya, misal ada yang terkait dengan tata administratif, mau bikin KTP, mau bikin misalnya hal-hal tertentu untuk kemaslahatan, maka dibuatlah dokumentasi itu untuk legalisasi dan pembuktian untuk keperluan administratif. Nah, adapun kalau Anda ingin menikah secara syar'i misalnya, secara pandangan syariat, dokumen itu hanya untuk menguatkan saja untuk kebutuhan maslahat. Tapi kalaupun tidak ada dokumen dipandang sah nikahnya. Kalau unsur-unsur syarat dan rukun nikah itu terpenuhi. Jelas ya? Ya ada pasangannya. Jadi ada laki-laki, kemudian pasangannya perempuan. Ingat, diatur. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki. Ya, perempuan dengan perempuan. Hati-hati, binatang saja sudah paham mana lawan jenisnya. Silakan antum cari. Ya kambing aja tahu yang jantan pasti jadi yang betina. Ya betina menungguin yang jantan. Sama itu. Pernah nggak sampai sekarang menemukan kambing lesbi? Atau sapi homo? Kan tidak ada. Ya putik itu dengan benang sari. Kalau cuma putik saja nggak akan jadi. Antum tahu kurma? Silakan antum tanam kurma, simpan aja satu batang itu. Tumbuh. Dia nggak akan berbuah. Karena satu tiap pohon kurma itu cuma satu. Kalau nggak putik dia benang sari. Makanya ketika antum akan kembang biakan, antum harus ambil sebagian dari pohon kurma yang lain, ditempelkan di situ. Namanya talqih. Begitu ditempelkan, baru dia bisa berbuah. Jadi putik menunggu benang sari datang. Baru disatukan. Putik aja, nggak akan jadi. Putik sama putik, nggak akan jadi. Ya, karena itu, jika hewan saja sudah paham pasangannya, maka manusia harus lebih mengerti lagi. Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kau dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan engkau berbeda-beda tempat, suku, kabilah, ya, RT, RW, negara bahkan untuk saling mengenal. Dari perkenalan itulah kemudian bisa terjadi pernikahan. Jadi ada calon pasangannya, laki-laki perempuan, kemudian yang kedua ada maharnya, yang ketiga kemudian ada saksinya. Ya, harus ada saksinya, ya, minimal 2 orang saksi. Dan yang keempat kemudian ada maharnya. Mohon maaf, ada ijab dan qabulnya. Ya, jadi pasangannya, ada maharnya, ada saksinya, ijab dan qabul. Ini terjadi dipandang sah pernikahan, walaupun barangkali tidak ada dokumen yang menguatkan itu. Itu sah hukumnya. Nikah seperti ini disebut dengan nikah misyar. Nah kemudian kalau itu dipandang jadi maslahat untuk dicatatkan, perlu ada dokumen, maka itu yang menguatkan dalam pernikahannya. Itu yang menguatkan. Ya, tapi nikah siri, itu nggak boleh. Nikah siri itu diam-diam tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini yang tidak tepat. Ya, karena tujuan pernikahan itu pertama ya untuk diketahui supaya tidak ada madarat di kemudian hari yang melahirkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Ya antum menikah dengan orang lain, tapi orang lain nggak pernah tahu. Jalan berdua, ketika keluar jadi fitnah nanti. Kok dia jalan berdua dengan orang lain, bukan mahramnya dan sebagainya. Lalu orang mulai mencela, mulai ghibah, itu yang dihindari. Jelas di sini ya? Baik. Tapi bukan berarti kemudian jadi bebas. Udah besok gak usah ke penghulu aja misalnya kan. Tidak ya. Nah, ini ada aturan-aturan yang harus disesuaikan. Tolong jangan dipotong kalimatnya nanti ya.